rapat gabungan seluruh komisi, seluruh pimpinan fraksi, seluruh pimpinan AKD dan seluruh anggota DPRD sebetulnya. Dengan Rapat gabungan dengan pertama gugus tugas percepatan penanganan COVID untuk beberapa SKPD terkait. Terus kita juga undang dari Rumah Sakit Hasan Toto dengan instansi vertikal dari ATS, dari Polres, dari Kodim. Kita menindaklanjuti rapat kemarin terkait, kita kemarin rapat itu terkait ketersediaan ruang isolasi ya. Iya, itu yang paling. Ini wujud kita, ini karena di bulan Januari kita sudah sepakat 2021 membangun sinergi yang baik antara eksekutif dengan legislatif. Nah hari ini kita rapat lebih mengarah kepada hal teknis. Pertama dari aspek kesehatan penanganan COVID sendiri, langkah-langkah konkret 2021 apa yang akan kita laksanakan. Nah, karena nanti menjelang di bulan Februari kemungkinan akan ada perubahan parsial 1 ya Pak ya. Jadi kita akan fokuskan pertama terkait ketersediaan ruang ICU, kedua instalasi gawat darurat. Karena bicara pandemi COVID hari ini pun ini kita belum bisa bicara apakah ini sudah di puncak, belum. Karena bicara vaksin sendiri yang tersedia hari ini, pemerintah sebelum memberikan kita semangat untuk tetap semangat memerangi COVID. Vaksin yang tersedia baru ada 3 juta. Kalau digunakan se-Indonesia 3 juta, Kabupaten Bogor dapat 10.825 kalau tidak salah. 185. Kalaupun digunakan untuk tenaga medis, TNI Polri itu masih kurang. Buat semangat. Salah satu yang kita rekomendasikan hari ini adalah pemerintah Kabupaten Bogor kita ajak untuk membuat bank plasma darah. Karena kan kita pasien COVID banyak, termasuk kita alumni COVID di sini juga banyak. Nah, minimal kalau ada bank plasma darah, pertama bukan hanya membantu Kabupaten Bogor, tapi wujud kita membantu bangsa ini, bangsa Indonesia. Kedua, keterkaitan tadi ketersediaan ruang ICU, IGD, kita mengimplementasikan kemarin arahan dari kepala daerah, dari Bupati Bogor. Nah, kita ikut bersinergi membantu hari ini apa yang bisa kita persiapkan. Ternyata dari Rumah Sakit Hasan Toto sendiri memiliki beberapa fasilitas. Dan awalnya adalah rumah sakit khusus untuk para penerbang di Atang Sanjaya. Tapi sekarang TNI sendiri berpikir kita untuk Kabupaten Bogor. Mereka punya rapid test antigen, punya swab sendiri. Dan ini hanya butuh perizinan dari Labkesda Provinsi Jawa Barat. Nah, kita harus dorong terkait itu. Nah, jadi hari ini adalah kita sama-sama memerangi pandemi COVID di Kabupaten Bogor. Dan kita harus bersiap, 2021 ini akan panjang. Jadi pertama terkait anggaran juga harus betul-betul menjadi sebuah skala prioritas. Kita pun tadi sampaikan beberapa program yang dirasa itu masih bisa ditunda, lebih baik ditunda. Kita fokuskan buat penanganan COVID. Kita bisa lihat RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, penumpukan pasien di IGD sangat banyak, harus segera ada langkah konkret. Isolasi sudah mengerucut ke Rumah Sakit Hasan Toto. Nah, tambahan. Bukan, jadi kita pun tadi melihat contoh di RSUD Cibinong ada 262 bed untuk ruang isolasi COVID. Di situ pun klasifikasinya harus jelas, yang ringan, sedang, dan berat. Pada saat ringan ini klasifikasi cycle threshold CT-nya berapa? Kalau memang CT-nya sudah mendekati angka normal dan bisa dipulangkan untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah supaya pasien-pasien yang baru ini bisa tercover di situ. Dan juga tadi pemerintah daerah juga akan mempersiapkan tambahan ruang isolasi di Wisma Artagraha. Ya, Wisma Artagraha. Ada ya? Jika dibutuhkan, Pak. Karena prioritasnya Hasan Toto dan Kostrat dan Rumah Sakit Paru ya? Iya. Rumah Sakit Paru. Jadi Artagraha sampai sekarang belum kepake? Belum. Yang di Megamendung? Belum terpakai. Jangan lupa subscribe ya.